Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Mario Sarong. Saudara, 55 merek otomotif memamerkan produk terbaru mereka dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2024 di AISBSD Tangerang, Banten. Warga terus memadati area pameran GIAS 2024 di AISBSD Minggu malam. Pengunjung antusias melihat pameran inovasi terbaru dari berbagai macam kendaraan dengan desain menarik dan fitur canggih. Selain itu, pengunjung juga memiliki kesempatan untuk mencoba langsung berbagai model kendaraan di area test drive. Pegelaran otomotif terbesar di Indonesia kembali digelar. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 semakin lengkap. Tidak hanya mobil peruntukan dalam kota saja, tapi juga angkutan publik berbasis tenaga listrik juga saling adu teknologi, khususnya pada transformasi kendaraan ramah lingkungan. Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Junaidi dari GIAS 2024 di AISBSD Tangerang. Saudara, pameran otomotif terbesar di Indonesia ini kembali dibuka, GIAS 2024. Tidak hanya mobil city car ataupun mobil-mobil yang kita gunakan biasa di dalam kota, namun juga ternyata mobil bus juga kemudian dipamerkan di GIAS 2024 ini. Kali ini saya bersama dengan juru kamera saya, Junaidi, ini akan melihat-lihat, mereview bagaimana kemudian mobil bus listrik kemudian dikembangkan untuk kemudian dapat dijadikan moda transportasi publik yang kemudian dapat digunakan masyarakat Indonesia begitu. Nah, saat ini sudah bersama dengan kami Bapak Alvin dari PT Laksana. Sebetulnya apa sih Mas perbandingan spesifikasi dan kemudian perbandingan dari segi hemat ataupun ekonomis dari mobil konvensional ke mobil listrik, Mas? Silakan, Mas. Ya, selamat malam. Kita dari Karoseri Laksana. Kita di sini sebagai pembuat karoseri atau body busnya. Tentunya bus yang kita buat untuk bus konvensional dengan bus listrik ini cukup banyak perbedaan. Dari segi material, dari segi penggunaan bahan sangat berbeda sekali. Karena untuk bus listrik ini memang selalu tantangannya adalah gimana kita membuat bus yang lebih ringan supaya jarak tempuhnya bisa semaksimal mungkin. Tadi kan kita juga sempat berbincang di belakang kamera bahwa bus yang saat ini kita duduki ini adalah semacam prototipe yang IKN akan gunakan. Kan kemarin kita juga sempat mendengar bahwa IKN akan menjadi kota ramah lingkungan menggunakan mobil listrik. Nah, kalau misalkan kerjasama dengan pemerintah sendiri saat ini, apakah sudah ada semacam sounding ataupun juga semacam penawaran-penawaran kerjasama seperti apa, Mas? Ya, itu termasuk salah satu yang kita dengar juga ya. Kita tentunya juga berkolaborasi dengan partner kita merek Hyundai ini. Kita juga mendengar bahwa IKN ini kan memang dikonsep untuk menjadi kota yang sangat ramah lingkungan. Jadi seluruh kendaraannya harus berbasis listrik. Jadi itu salah satu yang saya kira menjadi daya tarik untuk berbagai macam merek termasuk kita juga untuk kerjasama agar bisa mensuplai mobil-mobil berbasis listrik ini untuk ke sana gitu. Ini salah satu konsep yang kita juga bikin dengan Hyundai yang saya kira bisa salah satunya kita bisa terapkan juga untuk di kebutuhan di sana gitu ya. Terima kasih banyak Mas Alvin atas waktunya. Nah, saudara, itulah tadi disampaikan oleh Mas Alvin dari PT Laksana. Ini merupakan PT dalam negeri yang kemudian juga berkolaborasi dengan negara-negara industri di Asia yang kemudian untuk memberikan layanan ataupun produk-produk yang baik untuk digunakan di dalam negeri. Saat ini tidak hanya mobil-mobil city car ataupun mobil yang digunakan di dalam kota saja yang kemudian bertransformasi menjadi mobil dengan energi baru terbarukan, namun juga kemudian moda transportasi publik seperti mobil listrik juga sudah mulai digalakan dengan inovasi-inovasi baru. Jika Anda pengen ataupun ingin melihat seperti apa kemudian teknologi yang digunakan, Anda bisa datang ke GIAS di AISBSD dari tanggal 18 hingga tanggal 28 Juli 2024. Fedriska Ananda, Junaidi Visasius, Kompas TV.